Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas materi yang berjudul Kehidupan Awal Manusia di Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya sendiri bernama M. Genta Pratama sebagai moderator, dan di sebelah saya ada penyaji pertama. Saya Agustina Aulia sebagai penyaji pertama. Saya Zalfa Juntelvina sebagai penyaji kedua. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita panggilkan penyaji pertama. Baiklah, saya sebagai penyaji ke-1 akan menjelaskan materi bagian A, yaitu tentang perkembangan kehidupan manusia praaksara. 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kehidupan manusia purba pada masa periode berburu tingkat sederhana terjadi ketika bumi masih berada pada masa Pleistosen. Keadaan lingkungan fisik pada masa ini sangat memengaruhi cara hidup manusia purba. Oleh karena itu, tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi adalah tempat yang cukup mengandung bahan makanan dan air. A. Kehidupan sosial dan ekonomi. Pada masa ini, pola tempat tinggal manusia purba masih tidak menetap. Mereka lebih memilih tinggal di gua-gua atau di tepi pantai yang dekat dengan sumber air, atau di dekat sungai yang mengandung sumber-sumber makanan. B. Budaya dan teknologi. Kegiatan berburu dalam kelompok bahkan hanya menggunakan alat-alat dari batu yang sederhana seperti 1. Kapak peringkas, 2. Alat servis, 3. Kapak genggam atau pebble, dan yang keempat adalah alat-alat dari tulang dan tanduk. C. Sistem kepercayaan. Pada masa ini, ritual penguburan jenazah sudah terjadi dan pemujaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. 2. Masa bercocok tanam. Pada masa ini, masyarakat sudah mulai tinggal menetap di suatu tempat, dan pengembangan penghidupan baru berupa bercocok tanam sederhana. A. Kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan semakin meningkatnya populasi dalam suatu kelompok manusia purba, maka mereka tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri, sehingga timbullah sistem jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup. B. Budaya dan teknologi. Semakin tingginya tingkat pengetahuan dan pola pikir manusia purba pada masa bercocok tanam, maka memunculkan peralatan dan hasil budaya dengan teknologi yang lebih maju. Berikut adalah beberapa peralatan pada masa bercocok tanam yang telah mengalami peningkatan. 1. Kapak persegi, 2. Kapak lonjong, 3. Alat pemukul kulit kayu, 4. Gerabah, dan yang kelima adalah perhiasan. C. Sistem kepercayaan. Tradisi menghormati orang tua atau pemimpin berkembang menjadi semacam kultus yang memunculkan konsepsi kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Berbagai macam bangunan yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat pada masa saat itu adalah sebagai berikut. 1. Dolmen, 2. Sarkofagus, 3. Waraga, 4. Punden berundak, yang kelima adalah kuburan waktu. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada penyaji pertama yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya langsung saja kita panggilkan penyaji kedua untuk menjelaskan materinya. Kepada penyaji kedua, disilakan. Baiklah, saya sebagai penyaji kedua akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu masa perundagian. Masa bercocok tanam merupakan batu loncatan menuju masa yang lebih maju, yaitu masa perundagian. Jika pada masa bercocok tanam, manusia belum mampu mengolah dan menjaga kesuburan tanah secara berkelanjutan, maka pada masa perundagian inilah manusia telah mampu mengolah dan menjaga kesuburan tanah secara berkelanjutan. Ada beberapa aspek yang berlangsung pada masa perundagian. Dikaji berdasarkan lingkup A. Kehidupan sosial dan ekonomi. Pada masa perundagian, kehidupan manusia telah mengalami perkembangan secara signifikan dalam bidang sosial dan ekonomi. Pola bercocok tanam mulai teratur dan pola berternak binatang semakin maju. Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dan pemuasan pribadinya telah mendorong teknik peleburan biji-biji logam dan pembuatan benda-benda dari logam. Dengan banyaknya individu atau kelompok dengan kalian tertentu, maka tingkat perekonomian masyarakat semakin maju. B. Budaya dan teknologi. Budaya yang berkembang di masyarakat pada masa perundagian
masih berupa kelanjutan yang berlangsung pada masa bercocok tanam. Sistem bercocok tanam terus dikembangkan sehingga dapat mengatur persawahan secara baik dengan sistem irigasi dan penggunaan alat pertanian. Ada beberapa hasil budaya yang berkembang pada masa perindagian yaitu nekara, kapak corong, bajana perunggu, patung-patung perunggu, dan alat-alat yang terbuat dari besi. C. Sistem kepercayaan. Kepercayaan yang ada di masyarakat pada masa perindagian masih berupa kelanjutan yang ada pada masa bercocok tanam, yaitu kepercayaan anisme dan dinanisme. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi bagian B, yaitu tentang kehidupan manusia praksara di Indonesia pada masa kini. Mempelajari sejarah berarti mempelajari segala bentuk perubahan dan pengalaman yang telah dicapai oleh manusia sepanjang abad. Bertolak pada sejarah masa lampau, manusia telah memperoleh bekal dan titik hijau untuk membangun sejarah di era baru. Kehidupan manusia harus terus berdialog pada masa lalu untuk membangun sejarah di masa sekarang, serta memproyeksi membangun sejarah di masa mendatang. Berikut ini adalah pengaruh kehidupan manusia praksara di Indonesia bagi kehidupan manusia di masa itu. 1. Pengaruh di bidang ekonomi. 2. Pengaruh di bidang sosial. 3. Pengaruh di bidang budaya. 4. Pengaruh di bidang teknologi. Dan yang kelima adalah pengaruh di bidang kepercayaan. Sekian. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin memberikan kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.